perkara yang dibolehkan ketika berpuasa. Pertama, menyikat gigi. Nabi SAW bersabda, "Andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk menyikat gigi atau bersiwak setiap berwudu." Hadis riwayat Bukhari. Jika bersiwak dapat membatalkan puasa, tentu hal ini akan dijelaskan oleh Nabi SAW. Adapun menyikat gigi menggunakan pasta gigi yang memiliki rasa dan aroma, maka sebaiknya tidak dilakukan karena siwak berbeda dengan pasta gigi beraroma. Kedua, berkumur-kumur dan menghirup air. Nabi SAW bersabda, "Sempurnakanlah wudu dan basuhlah celah-celah jari. Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsya, kecuali jika engkau berpuasa." Hadis riwayat Abu Daud. Ketika berpuasa diperbolehkan berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung, namun tidak sampai berlebihan. Ketiga, mencicipi makanan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, orang yang puasa boleh mencicipi cuka atau makanan lainnya selama tidak masuk ke kerongkongan. Hadis riwayat Bukhari. Mencicipi makanan terlarang bagi orang yang tidak memiliki hajat. Adapun untuk orang yang memiliki hajat, maka hukumnya seperti berkumur-kumur. Keempat, bercumbu dengan istri. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi SAW pernah mencium dan bercumbu dengan istrinya ketika puasa, namun beliau adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menanyakan perkara ini kepada Nabi SAW. Beliau mengisahkan, suatu hari nafsuku bergejolak, maka aku pun mencium istriku, padahal aku puasa. Kemudian aku mendatangi Nabi SAW. Aku berkata, aku telah melakukan perbuatan yang berbahaya. Aku mencium sedangkan aku puasa. Maka Nabi SAW bersabda, apa pendapatmu kalau kamu berkumur dengan air padahal kamu puasa? Umar menjawab, boleh. Kemudian Nabi bersabda, lalu kenapa mencium bisa membatalkan puasa? Hadis riwayat Ahmad. Nabi SAW mengkiaskan antara bercumbu dengan berkumur. Keduanya sama-sama rentan terhadap pembatal puasa. Ketika berkumur, seseorang sangat dekat dengan menelan air. Namun selama tidak menelan air, maka puasanya tidak batal. Sama halnya dengan bercumbu, sangat dekat dengan keluarnya mani. Namun selama tidak keluar mani, maka puasanya tidak batal. Kelima, kondisi junub meskipun telah masuk waktu subuh. Dari Aisyah dan Ummu Salamah, bahwa Nabi SAW masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena berhubungan suami istri. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak membatalkan puasa ketika seseorang berada dalam kondisi junub meskipun telah masuk waktu subuh, namun diwajibkan mandi junub sebelum melakukan sholat subuh. Keenam, mandi untuk menyegarkan badan. Diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk menyegarkan badan dari cuaca yang cukup panas dengan menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Nabi SAW pernah menyiramkan air ke atas kepala beliau ketika sedang puasa karena keadaan yang sangat haus atau terlalu panas. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian juga Ibnu Umar pernah membasahi pakaiannya dan beliau letakkan di atas kepalanya ketika sedang puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua.